Kenapa? Untuk menggaungkan moderasi beragama ini. Karena moderasi beragama ini itu sangat penting. Berkaitan dengan transformasi digital ini, maka saya ciptakan Silinca. Jadi di sana itu tentang layanan publik kita sudah atur. Beliau adalah Bapak Kabak TU pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Haji Suharli SAG MPDI. Assalamualaikum Pak Kabak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf ini Pak Kabak karena teman-teman di media center ini sudah Bapak tadi ini setelah memberikan paparan materi di acara moderasi beragama yang dilaksanakan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar. Apa kabar Tak? Kabar baik, alhamdulillah, sehat walafiat. Penting sekali Pak Kabak ini saya kira bertanya tentang apa kabar, karena kita tahu bersama teman-teman bahwa menuju beberapa waktu yang lalu kembali dilanda musibah dengan gempa yang 5 sekian itu, dan ditambah lagi dengan bencana banjir beberapa hari yang lalu. Apa kabar Tak? Ya, kabar baik dan alhamdulillah sehat selalu. Malam itu gempanya terasa juga ya, bagaimana? Jadi begini, gempa yang terakhir ini tanggal 8 Juni itu siang jam setengah 2, 13.30. Itu kebetulan ada kegiatan di ruangan saya, ya, di ruangan saya ada tentang SPIP, ada auditor datang dari Jakarta, sama-sama saya dalam ada 4 orang, yang di BIMTEK 2 orang, kemudian saya dengan ketua timnya itu Pak Hanafi. Wah, tadinya kita anggapan saya itu angin, ternyata lama-lama bergerak, aduh kayak kita di ombang-ambing, ya, akhirnya mau lari, kayak tidak bisa terangkat kaki, lantai dua. Nah, akhirnya agak menurun gempanya, kita lari, saya lupa HP saya. Bah, saya mau kembali ambil, ada anggota saya SN Pak Haidar itu melarang saya masuk, kembali lagi. Nah, dalam keadaan pucat. Ini kan juga penting Pak Kabak, karena trauma itu yang saya kira susah dipulihkan, apalagi untuk anak-anak pasti. Betul. Anak di rumah bagaimana? Di rumah ya dia juga panik. Anak-anak di rumah, makanya kemarin itu waktu gempa antara mau ke rumah dengan tidak, tapi karena kita ke dalam keadaan dinas, tetap kita di kantor. Pindahkan saja itu Kanwil Pak Kabak ke Polman untuk kemudian mencari aman di sini. Saya kira kalau masalah kantornya mau dipindahkan bukan tidak bisa, tapi agak susah karena ibu kota provinsi ada di Mamuju. Pak Kabak rumahnya rumah batu, rumah kayu? Rumah batu. 2 tingkat? 1. Ya. Aman ya? Aman. Waktu gempa kemarin kok tidak ada masalah. Tapi sempat mengungsi juga pada sempat. Yang terakhir tidak. Tetap di rumah. Mengungsi ke ada bukit apa namanya itu, dia naik karena ya mungkin khawatir tsunami kan. Karena kalau gempanya dimanapun kita pasti kita kena, kecuali kita berada di luar Provinsi Sulawesi Barat ya. Itu pun di luar Provinsi Sulawesi Barat itu terkena sampai ke Palopo. Oke. Ya. Pak Kabak, yang saya ketahui ya, dan saya kira publik juga turut mengikuti, bahwa Pak Kabak ini kan dilantik menjadi orang kedua di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat itu sekitar Agustus 2021, artinya itu sudah berlangsung 8 bulan.
Publik juga ingin tahu ini Pak Kabak. Sekaligus ruang podcast ini menjadi media untuk kita semua. Program prioritas apa nih yang sudah Bapak Kabak lakukan dalam kurun waktu 8 itu? Program prioritas yang sudah dilaksanakan. Silakan Pak Kabak. Oke, terima kasih banyak. Saya menyapa kembali pada kita semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dari pertanyaan yang kita ungkapkan tadi, tentu kita tidak lepas dari program prioritas Kementerian Agama, ya, moderasi beragama, itu ya. Jadi program pertama itu moderasi beragama. Nah, saya sudah berjanji kepada institusi bahwa program Kementerian Agama kita harus jalankan. Jadi segala bentuk yang belum ada anggarannya, saya revisi menjadi ada anggarannya. Kenapa? Untuk menggaungkan moderasi beragama ini. Karena moderasi beragama ini itu sangat penting di masyarakat kita. Ya, kayak Polman, saya yakin ini kemarin tidak ada anggarannya, tapi setelah konsultasi dengan orang ada di Kanwil, maka direvisilah menjadi ada anggarannya. Menjadi RPJM. Menjadi RPJM. Betul. Itu tidak lepas dari program prioritas Kementerian Agama. Kemudian yang kedua yang saya sudah lakukan, ya, itu transformasi digital. Di mana transformasi digital ini kami sudah lakukan di bawah. Ya, yang pertama yang saya benahi adalah tempatnya. Jadi adik sudah pernah ke sana ya? Sudah. Setelah saya sudah lihat ruang utamanya. Belum. Itu yang kita tidak lihat. Itu kayak hotel. Kita tidak tahu yang mana pintunya, yang mana ini. Seandainya tidak ada tanda-tanda rambu-rambu, di sini umpama toilet, laktasi, ya, kemudian ruang konsultasi itu. Berkaitan dengan transformasi digital ini, maka saya ciptakan Silinca. Silinca itu sistem informasi layanan, ya, lincah. Inovatif, cepat, dan akuntabel. Itu jadi di sana itu tentang layanan publik kita sudah atur, ya. Jadi kalau umpamanya ada orang masuk mau bertanya tentang kepegawaian, jadi masuk diantar oleh satpam ke resepsionis, tidak bisa langsung naik. Di lantai 1 itu tidak bisa langsung naik. Kenapa? Karena ada pintu yang dia harus menggunakan sidik jari baru bisa terbuka. Di pintu itu. Sidik jarinya siapa? Ya, semua yang bertugas di situ saya sudah pasang. Jadi tidak bisa langsung dibuka kalau ada. Jadi harus melalui SOP yang kita terapkan di sana. Tadi yang saya bilang orang kepegawaian, kalau umpamanya mau bertanya tentang persyaratan naik pangkat, maka dipanggillah orang kepegawaian ke bawah ke dalam ruang konsultasi. Ada ruang konsultasi. Jadi tidak ke ruangannya lagi? Tidak ke ruangannya lagi. Ya, kecuali kalau dia secara pribadi, umpama ada ini, ya. Tapi by sistem, by manajerial itu di harus Silinca tadi. Silinca. Itu karena bisa juga diupload Silinca kalau mau naik pangkat. Persyaratan bisa diakses di Silinca itu ada semua di dalam. Persyaratan mau membuka mendirikan madrasah, itu ada diakses kasih dari bidang madrasah itu sendiri. Kemudian mau mendirikan rumah ibadah, ada persyaratannya. Berarti di setiap bidang ini ya, atau seksi yang menangani ini, aplikasi ini misalnya, itu ada standby? Ada. Oh, iya. Jadi itu kan
sudah diambil dari bidang madrasah umpamanya dimasukkan di Silinca. Nah, ini yang kita lakukan, ada 6 orang jadi disip-sipan karena ada 3 kursi kan, disip-sipan, dan kita semua ambil perwakilan. Nah, jadi itu di dalam proses birokrasi ini kita jalankan juga moderasi beragama, karena di resepsionis itu ada agama Islam, ada agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Itu, tapi ada jadwal. Jadi semuanya dipasang di resepsionis itu sendiri. Jadi enak. Yang jelas kalau ada orang mau masuk harus melalui PTSP dulu, SOP yang ada. Nggak bisa lagi langsung. Kecuali kalau sifatnya super urgent. Kalau umpamanya pejabat itu pasti, karena pasti dia mau ketemu dengan bos. Tapi tetap harus kita ambil identitasnya. Kalau saya mau temui Pak Kabak nanti apa? Harus masuk dulu. Tidak boleh pakai langsung urgent. Enggak boleh. Pak Kabak, publik juga ini ingin tahu. Itu kan tadi program yang sudah dilakukan. Nah, sekarang ini untuk program ke depan ini, utamanya dalam mengejawantahkan 7 program prioritas Menteri Agama kita, yang salah satunya itu kan adalah transformasi digital seperti yang Bapak sudah lakukan tadi. Tetapi untuk kemudian memberikan spesifikasi ini, apalagi kita tahu tagline Kementerian Agama tahun ini kan transformasi layanan umat. Nah, seperti apa nih kira-kira gambaran program yang akan Bapak lakukan khususnya untuk menjemput transformasi digital ini? Silakan Pak Kabak. Jadi begini, saya punya program itu, ini masih berkaitan dengan transformasi digital, supaya tidak ada lagi manual, ya, baik layanan umumnya, semua digital, bisa diakses dengan HP, ya, HP Android, ya. Jadi untuk memudahkan masyarakat, nah, kalau dia pengen mendirikan madrasah, maka dia harus akses dulu, syarat pendiriannya lewat online. Nah, jangan lagi lewat manual. Ya, tetapi bukan berarti tidak ada manual, tetap kita sediakan toh, karena ya kita ini kan masih ada, terus terang masih ada kabupaten kita masih terisolasi dengan adanya transformasi digital ini, ya. Jadi tetap kita lakukan, ada pelayanan online, ada pelayanan offline. Mohon maaf Pak Kabak ini ya, saya ingin mungkin agar ini spesifik ya kepada studio podcast seperti ini atau apalah namanya, yang merupakan pengejawantahan ya, salah satu bahagian dari transformasi digital ini. Pak Kabak biasa nonton podcast ini? Alhamdulillah sering, karena ada di YouTube. Makanya kemarin kalau saya tidak salah itu Kabupaten Polman mendapatkan humasnya, ya, ada penghargaan dari Kanwil. Itu kan ada kriteria. Nah, dari semua kabupaten yang ada, bukan berarti mengecilkan kabupaten, tapi ini adalah salah satu cara untuk mendorong, memotivasi kabupaten lain. Coba lihat contoh Kabupaten Polman, podcastnya luar biasa, humasnya luar biasa, ya, karena pasti didukung oleh pimpinannya itu sendiri, ya, kepala kantor Kementerian Agama. Dan inilah yang kita harus ajungkan jempol, ya. Dan kalau Anda itu tadi saya bilang, kalau Anda butuh anggaran untuk mengembangkan podcast ini, maka insya Allah saya kasih. Benar, ini. Ya benar, ya, lihat saja nanti. Ya. Ini hebat Polman ini. Karena barang yang digunakan di media podcast seperti ini kan sebetulnya sedikit barang mewah dan barang yang harganya tidak sedikit. Butuh spek tinggi, misalnya layanan tentang pengadaan komputer misalnya, tentu speknya itu yang memang harus mumpuni, yang bisa dimanfaatkan untuk konten media video dan foto misalnya, itu kan butuh spek tinggi. Benar ini Pak? Benar. Walaupun jadi ada
Ini saya masuk ke birokrasi lagi ya. Ini kan kalau pengadaan laptop itu kan ada aturan. Ya, itu ada pemeriksaan dari auditor sendiri. Kalau harga 20 juta ke atas itu agak-agak tidak diizinkan oleh auditor kalau dipakai person. Tetapi karena ada alasan lain, toh ini mau tidak mau karena dia harus pakai kapasitas yang maksimal, maka insya Allah kita bisa mengajukan, kemudian insya Allah kita lobby di luar supaya bisa diadakan seperti ini, ya, sarananya, kemudian fasilitasnya, ya. Jadi makanya saya ajukan tadi, saya bilang tadi, tolong ajukan yang fasilitas yang belum ada, perangkat yang belum ada, tolong dimasukkan. Maka insya Allah kita akan anggarkan demi kemajuan podcast, kemajuan transformasi digital di semua kabupaten yang ada. Asyik. Terakhir ini Pak Kabak, sebagai closing statement dari Bapak, saya minta ini ada harapan dan himbauan yang ditujukan secara khusus kepada ASN Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tentunya, dan secara umum tentu kepada teman-teman di seluruh Kementerian Agama Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat. Silakan Pak Kabak. Oke, ya, terima kasih banyak. Ada beberapa hal yang saya ingin beritahu kepada seluruh ASN, ya. Ini umumnya Provinsi Sulawesi Barat, khususnya ASN Kabupaten Polewali Mandar, dalam artian kantor Kementerian Agama Polewali Mandar. Yang pertama, saya mohon kepada saudara-saudaraku, kepada anak-anakku, taatlah kepada aturan, ya, taatlah kepada atasannya masing-masing, ya. Jangan kita melanggar etika birokrasi, ya. Karena kalau kita sudah taat kepada atasan, kepada aturan yang ada, maka insya Allah ASN itu akan sukses, yakin itu, ya. Tetapi kapan kita tidak taat kepada aturan yang ada, tidak taat kepada atasan, maka saya yakin pasti akan terkendala, ya. Ini sudah banyak orang terbukti. Saya mohon kepada semua podcast yang ada di kabupaten saya Provinsi Sulawesi Barat, tirulah podcast yang ada di Kabupaten Polewali Mandar yang saya sangat apresiasi karena perangkat yang ada sudah memadai. Kalau seandainya masih kurang, maka saya mohon masukkan anggaran di tahun 2023. Sekali lagi, semua podcast yang ada, semua kepala kantor Kementerian Agama di Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat harus atau wajib ada podcastnya, ya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Kabak atas waktu dan kesempatannya sudah berbagi berkah ini di studio ini. Mudah-mudahan Pak Kabak, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan beliau sehat bersama dengan keluarga dalam menjalani aktivitas sehari-hari, khususnya dalam pendampingan kepada Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, agar Kementerian Agama yang sudah maju ini semakin maju di masa yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.